Gen Z, generasi yang malas, tidak profesional, dan mental tempe. Mencemooh generasi yang lebih muda itu sebuah certified classic dari generasi sebelumnya. Semua generasi pernah mengalami hal yang sama, milenial, Gen X, baby boomer. Tapi ada satu lagi julukan yang unik bagi Gen Z di Amerika, generasi yang paling banyak ditolak. Dari mana saja seseorang bisa menemukan pasangan mereka? Kenalan dari teman, saudara, di kampus, di tempat ketiga seperti coffee shop, bar, club, atau di tempat kerja. Ini mungkin jawabannya akan diberikan dari generasi sebelumnya. Tetapi di zaman sekarang ada satu opsi yang menjadi semakin populer, aplikasi dating dan sosial media. Tinder, Bumble, Hinge, Instagram, TikTok, bahkan ada muncul aplikasi yang niche seperti Christian Mingle, Farmers Only, Muzz, dan lainnya. Dengan adanya platform-platform ini, secara teori, kemungkinan orang untuk menemukan the perfect one menjadi semakin tinggi. Jadi tingkat pernikahan akan meningkat secara drastis. Tapi bukan ini yang terjadi. Nyatanya, orang sekarang menikah pada usia yang lebih tua dibanding generasi sebelumnya di Amerika. Paradoks inilah yang dibawa oleh aplikasi kencan. Pilihan yang lebih banyak ini membuat orang menjadi lebih mudah untuk membuang hubungan sekarang. Karena mindsetnya adalah masih banyak ikan di laut. Dan masih banyak calon pasangan di luar sana, sehingga penolakan dan di-ghosting menjadi semakin sering terjadi. Menurut artikel ini, jika dijumlahkan semua swipe, DM, follow, dan chat tak terbalaskan, maka bisa dibilang bahwa seorang Gen Z akan ditolak dan menolak lebih banyak kali dalam satu minggu dibandingkan seorang boomer sepanjang hidupnya. Bahkan beberapa orang sama sekali tidak mau masuk dalam hubungan karena takut ditolak oleh calon pasangannya. 56% dari Gen Z di Amerika bilang bahwa rasa takut ditolak ini menjadi alasan kenapa mereka tidak mau mencoba ada sebuah hubungan romantis. Dan terkadang mau gak mau harus pakai aplikasi ini. Karena angka seseorang menemukan pasangan di luar dari aplikasi kencan itu terus menurun. Jadi menjadi sebuah situasi di mana damn if you do and damn if you don't. Oke, ya udahlah, tak usah pacaran dulu. Fokus edukasi, nanti baru cari cewek. Masuk ke tempat kuliah idaman juga menjadi semakin sulit. Jumlah penolakan ketika mendaftar di kampus itu semakin meningkat. Di tahun 1960, hampir 50% dari calon mahasiswa itu hanya mendaftar pada satu universitas. Tapi sekarang, rata-rata mahasiswa itu daftar ke 6,7 universitas. Gen Z di Amerika mendaftar ke lebih banyak universitas dan ditolak juga lebih banyak. Cerita orang mendaftar ke 20 universitas dan cuman keterima di 2 universitas itu sudah tidak heran. Peningkatan angka pendaftaran pada universitas ternama ini disebabkan oleh alasan seperti kemudahan pendaftaran. Pendaftaran bukan seperti pada tahun 1960 di mana perlu kirim menggunakan surat pada universitas. Tapi sekarang sudah serba online, jadi bisa lebih mudah mendaftar pada lebih banyak universitas. Demografi populasi juga sedang mencapai peak dari jumlah orang yang pada usia kuliah, sedangkan bangku perkuliahan jumlahnya sama saja. Jadi dua faktor ini ditambah rasa takut atas penolakan membuat orang mendaftar pada jauh lebih banyak universitas, di mana ironisnya membuat kemungkinan penolakan menjadi lebih sering terjadi secara overall. Dan penolakan ini semua tidak murah. Biaya pendaftaran satu universitas atau edukasi tingkat lanjut itu bisa mulai dari $30 sampai $90. Belum lagi sekolah yang lebih terspesialisasi seperti dokter gigi, yang biayanya bisa mencapai $200 sekali daftar. Beberapa dari mereka juga menggunakan private consultant. Hampir 20% dari mahasiswa di kelas 2025 Harvard itu menggunakan private consultant. Biayanya itu bisa mulai dari $850 hingga $10.000 dengan rata-rata sekitar $4.000 sampai $6.000. Bahkan dalam kebanyakan kasus, kalau ada kandidat yang bagus mencoba daftar di universitas yang tidak begitu bagus, ada kemungkinan kalau mereka akan ditolak. Ini karena menurut mereka, kandidat ini pasti akan daftar di universitas bagus juga dan kemungkinan akan diterima. Kalau begitu, akan sia-sia bangku jika menerima mahasiswa ini juga. Ya udah, mungkin kamu belum pernah ada yang namanya pacar dan kamu tidak berhasil masuk di kampus idamanmu. Tapi itu semua sudah lewat dan kamu sekarang siap untuk kerja dan cuan. Bagian ini yang paling parah antara semuanya. Menurut data dari Greenhouse, sebuah hiring software provider, rata-rata orang yang melamar kerja untuk satu posisi knowledge worker itu meningkat dari 93 menjadi 244. Itu berarti kompetisinya meningkat hampir 162%.
Banyak lapangan kerja yang sedang diciptakan di Amerika itu hanya pada beberapa sektor seperti healthcare, edukasi, penegakan hukum, dan pemerintah. Di luar dari bidang yang disebutkan, mayoritas fokus pada penghematan biaya dan sedang freeze hiring karena kondisi market yang sedang tidak pasti. Tapi kalau kita amati, masih banyak perusahaan Amerika yang mengiklankan lowongan pekerjaan. Kemungkinan besar mereka itu adalah ghost job. Perusahaan tetap mengiklankan lowongan kerja padahal tidak ada posisi yang bisa diisi. 81% dari rekruter bilang bahwa mereka melakukan yang namanya ghost job ini. Ini karena ghost job memberikan berbagai macam manfaat bagi perusahaan, seperti mendapatkan kumpulan resume calon karyawan. Jadi ketika beneran mau menambahkan karyawan, bisa lebih cepat. Mendapatkan uang dengan menjual data dari orang yang melamar kerja. Manipulasi citra sosial perusahaan. Dengan menginterview orang dari komunitas minoritas, maka perusahaan terlihat seperti inklusif dan memberikan kesempatan adil pada semua orang, padahal tidak ada niatan untuk memperkerjakan mereka. Mendapatkan tax credit dari pemerintah untuk biaya rekrutmen, meskipun tidak ada yang dipekerjakan. Membuat karyawan bekerja lebih giat karena takut digantikan, membuat karyawan terasa bahwa mereka itu dapat digantikan, berarti mendapatkan leverage dalam hal negosiasi upah, jam kerja, benefit, dan lainnya. Memberikan ilusi bahwa perusahaan itu sedang tumbuh dengan baik. Memberikan ilusi pada karyawan bahwa beban kerja mereka akan lebih ringan dengan adanya karyawan baru. Meningkatkan revenue dari perusahaan. Semua ini membuat kondisi job market yang menginsentif untuk mengadakan yang namanya ghost job. Rata-rata Gen Z di Amerika itu perlu mengirim ratusan lamaran untuk mendapatkan satu pekerjaan. Setidaknya untuk pendaftaran di universitas, itu kamu akan diberitahu kalau ditolak. Melamar untuk pekerjaan itu sudah seperti mencari pasangan. Pada tahap manapun, bisa saja di ghosting. Bahkan ada cerita orang yang sudah tanda tangan offer letter, pun pada akhirnya di ghosting ataupun ditolak. Beberapa merasakan bahwa lamaran yang mereka kirim itu seperti dikirim ke sebuah void. Tidak ada feedback, tidak ada alasan penolakan, seperti tidak terjadi apa-apa. Only disappointment, time and time again. Hanya bisa merendahkan ekspektasi untuk kedepannya. Proses ini juga sangat merusak harga diri seseorang, karena seperti tidak dianggap sama sekali. Dan ini tidak hanya terjadi di Amerika. Ada gerakan yang mulai populer antara anak muda di Cina, yaitu Bailan, yang artinya biarkan membusuk. Bailan ini adalah mindset di mana individunya memilih untuk tidak melawan situasi yang sulit, karena menurut mereka sudah di luar kendali mereka. Banyak orang muda di Cina yang merasakan pasrah dan putus asa karena kondisi job market yang semakin sulit. Budaya kerja yang brutal atau 996, yaitu dari jam 9 pagi sampai 9 malam selama 6 hari. Biaya hidup yang terus melambung dan kurangnya mobilitas sosial. Ini membuat muncul ada sentimen, buat apa kerja segiat itu kalau hasilnya tidak ada juga. Kalau gitu mending santai saja dan melakukan yang paling minimum. Angka pengangguran untuk anak muda itu setinggi 14,9% di Mei. Lucunya, ketika bulan Agustus 2023 kemarin, Cina sempat berhenti melapor tingkat pengangguran anak muda setelah mencapai angka all-time high. Untungnya tidak terjadi di Indonesia ya kan? Angka pengangguran anak muda di Indonesia itu juga terus meningkat. Di Indonesia diperkirakan ada sekitar 9,9 juta Gen Z yang pengangguran. Tingkat pengangguran Indonesia itu tertinggi pada kelompok usia 15-24. Penyebab dari tingkat pengangguran yang tinggi ini itu multifaset, tapi pada umumnya adalah sebagai berikut. Edukasi di Indonesia masih belum mampu mempersiapkan pesertanya pada kondisi nyata dunia kerja. Pengangguran anak muda itu banyak yang berasal dari lulusan SMK, padahal edukasi vokasi itu dilihat sebagai edukasi untuk langsung siap kerja. Lulusan edukasi tingkat lanjut ini juga masih banyak yang nganggur. Seringkali edukasi yang dimiliki juga tidak relevan dengan kerjaan. Angka orang Indonesia yang kerja di luar jurusan mereka itu sangat tinggi. Dan seringkali kualitas edukasi itu buruk dan tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis muridnya. Ini bisa kita lihat dari skor PISA 2022, di mana Indonesia menempati peringkat 69 dari 80 dan berada di bawah rata-rata negara OECD. 2. Terskipnya industri phase dari Indonesia. Indonesia mengalami deindustrialisasi yang lebih cepat dibandingkan biasa yang dilakukan pada negara lainnya. Padahal industri manufaktur ini mempunyai kemampuan untuk menyerap banyak tenaga kerja dengan benefit yang baik. Fase industri manufaktur ini juga biasanya menginsentif pembangunan infrastruktur yang lebih baik seperti transportasi umum dan energi. 3. Kondisi ekonomi yang tidak pasti.
Perusahaan sekarang baik domestik ataupun asing sedang ragu untuk menambah jumlah karyawan mereka. Ini bisa karena berbagai macam alasan. Kondisi perang literal dan perang tarif membuat pasok rantai global terganggu dan membuat operasional dari perusahaan menjadi terganggu. Kurangnya buying power rakyat Indonesia yang membuat pendapatan perusahaan semakin kurang dan kemudian berarti mengurangi kemungkinan penambahan jumlah karyawan yang berarti kurang lagi buying power. Membentuk sebuah lingkaran setan. Perlambatan ekonomi secara global membuat investasi dari asing juga melambat. Tantangan birokrasi dan hukum di Indonesia yang membuat perusahaan ragu untuk lanjut ekspansi. Dari video CNA Insider ini, kita bisa lihat betapa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan sekarang. Seorang lulusan electric engineering tidak langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus, melainkan melalui perjalanan 8 bulan, 2.245 surat lamaran kerja untuk mendapatkan kerja. Kerja yang diterima pun tidak ada hubungan dengan bidang electric engineering. Saya rasa cerita ini adalah sebuah perjuangan yang dirasakan oleh banyak Gen Z sekarang. Jadi Gen Z di mana-mana pun sedang mengalami penolakan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pekerjaan. Penolakan sekarang itu impersonal dan dingin. Berjumlah banyak karena dimungkinkan oleh teknologi dan alone. Karena ini merupakan fenomena yang belum pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Menurut satu pakar, dia mengamati bahwa pada Gen Z yang mengalami banyak rejection, cara mereka cope-nya itu seperti ada unsur mati rasa yang mungkin kelihatan seperti mereka tangguh. Tapi sebenarnya mereka itu seperti ada disconnect dengan situasi. Disconnect ini menjadi sebuah bom waktu bagi mereka, karena banyak hal di dunia nyata seperti hubungan dengan orang lain itu tidak bisa dihadapi dengan sebuah disconnect, melainkan butuh kesabaran dan effort. Mengalami begitu banyak penolakan pada usia formatif seseorang itu akan menjadi bagian dari keyakinan mendasar seseorang. Keyakinan yang menjadi pedoman dalam navigasi ombak keras yang dinamakan kehidupan. Orang bilang, a calm sea never made a skilled sailor. Tetapi, rough waves can cause the ship to sink. Nilai apa yang ingin disampaikan para Gen Z? Bahwa penolakan itu terjamin, jangan terlalu berharap kalau kerja keras itu tidak akan menjamin hal yang baik, atau mending kita semua pasrah saja dan melakukan yang paling minimum. Toh tidak ada yang akan berubah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ini kedengarannya sangat depresif, tetapi yang bisa kita lakukan itu hanya fokus pada diri sendiri, upgrade skill diri sendiri, dan terus kejar kesempatan apapun. Ingat bahwa ini sebuah numbers game, dan penolakan itu bukan berarti kamu yang kurang. Banyak orang dari berbagai macam negara sedang mengalami kesulitan juga. Memang situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Kita hanya bisa terus ngembangin diri sendiri.